baik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ambil sikap duduk diam dan tenang, ambil Alkitabnya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Memberkati kami ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu boleh tertanam di tanah hati kami yang subur ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak yang takut akan Engkau. Dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Kak Ima berharap semoga kabarnya luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, dan tiba saatnya sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah nama-Mu, dan sebentar Bapa kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang ada di rumah saat ini. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ima mau bercerita. Kak Ima mau menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Kak Ima mau bercerita, kasih judul cerita Kak Ima yaitu tentang persembahan seorang janda miskin. Ya, persembahan seorang janda miskin. Ya. Cerita ini sangat seru sekali adik-adik. Adik-adik nanti boleh baca di Alkitab ya, dalam kitab Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Ya, bisa nanti dibaca di rumah ya, tentang cerita persembahan seorang janda miskin ini. Ceritanya sangat seru sekali adik-adik. Ceritanya nanti Kak Ima sampaikan ya. Tapi sebelumnya Kak Ima mau membahas dulu nih tema kita di bulan ini, yaitu di bulan September yang lalu ya, yaitu tentang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Diingat adik-adik ya. Nah, Kak Ima akan bercerita tentang seorang janda yang miskin adik-adik. Siapa di sini yang tahu apa itu janda? Ya, janda itu adik-adik yaitu seorang mamah yang sudah, seorang ibu, seorang perempuan yang sudah tidak punya suami ya. Dia sudah tidak punya suami lagi, dia sendiri, itu dikatakan janda. Nah, hari ini Kak Ima mau bercerita tentang seorang janda yang tidak mempunyai suami, sudah tidak punya suami dan kurang berada adik-adik ya, bisa dikatakan miskin gitu ya. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah ya. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Nah, di dalam bait Allah itu adik-adik, bait Allah itu sama dengan juga gereja ya. Bait Allah itu sama dengan gereja. Nah, di dalam gereja, adik-adik, dalam bait Allah itu Tuhan Yesus sedang duduk ya, melihat orang-orang ya. Jadi Tuhan Yesus sedang duduk gitu ya, melihat orang-orang yang datang ke bait Allah itu. Di dalam bait Allah Tuhan Yesus sedang duduk ya, melihat orang-orang. Nah, di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang adik-adik ya. Jadi ketika Tuhan Yesus duduk di depan bait Allah itu, di depan situ ada kotak persembahan ya. Seperti biasanya kalau kita ke gereja adik-adik, kalau adik-adik dulu sekolah minggu ada ya kotak persembahan ya, itu selalu dibagikan ya, nanti adik-adik memberikan persembahan. Nah, ini juga adik-adik
Tuhan Yesus di bait Allah itu dia sedang duduk ya, lagi melihat orang yang datang ke gereja, melihat orang-orang yang datang ke bait Allah ya. Dan di depannya, adik-adik, di depan Tuhan Yesus itu ada kotak persembahan yang berisi uang. Nah, kemudian adik-adik, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan tadi ya. Tuhan memperhatikan setiap orang-orang yang masuk, orang-orang yang datang, orang-orang yang memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan itu, adik-adik. Banyak orang ya, banyak orang datang, banyak orang kaya, orang berada datang untuk memberi persembahan, adik-adik, dalam jumlah yang besar ya. Mungkin ada yang kasih 50.000, ada yang kasih 100.000, ada yang kasih 2 juta mungkin, atau mungkin ada yang kasih emas gitu ya. Nah, lalu adik-adik, lalu datang seorang janda miskin, adik-adik. Kemudian datang seorang janda miskin, dan janda itu seorang istri yang suaminya sudah meninggal, adik-adik ya. Seperti yang Maka sampaikan tadi, janda itu adalah seorang ibu yang tidak memiliki suami. Nah, janda ini datang, adik-adik, ke bait Allah ya. Dia datang ke bait Allah. Kemudian apa yang dia lakukan, adik-adik? Karena dia kurang berada, dia memberikan apa yang ada pada dirinya, adik-adik ya. Kemudian dia memberikan persembahan juga, adik-adik, seperti orang-orang yang tadi ya. Walaupun miskin dan kekurangan, adik-adik, tapi janda itu taat ya, memberikan persembahan di rumah Tuhan, di bait Allah. Dia taat setiap minggu memberikan persembahan, adik-adik, padahal dia kurang berada, uangnya tidak banyak gitu ya. Tapi dengan hati yang ikhlas, dia setiap minggu memberikan persembahan, adik-adik. Nah, ibu janda miskin ini, adik-adik, hanya punya 2 peser uang koin. Jadi ibu janda ini, adik-adik, memiliki 2 peser uang koin ya. Nah, lalu ia memasukkan koin itu ke dalam kotak persembahan tadi, adik-adik, dikasih masuknya ya. Uang 2 koin tadi dikasih masuk ke dalam kotak persembahan. Nah, melihat kejadian itu, adik-adik, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Hei, sini semua, sini gitu ya. Mungkin Tuhan Yesus memanggil semua murid-muridnya. Kenapa dipanggil, adik-adik? Karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan sesuatu kepada murid-muridnya. Nah, lalu apa yang terjadi ketika sudah murid-muridnya sudah berkumpul semuanya, sudah duduk diam, mungkin sudah penasaran, kenapa ya Tuhan Yesus memanggil kami? Ada apa ya? Gitu mungkin ya. Dan murid-murid sudah duduk semuanya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, adik-adik? Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Yesus mengatakan seperti itu ya. Sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu, gitu ya. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, adik-adik, mungkin murid-muridnya merasa bingung gitu ya. Apa maksudnya? Kok dia bilang janda ini lebih memberikan lebih banyak dibandingkan orang-orang yang tadi? Padahal kan yang tadi banyak orang kaya. Ada yang memberikan emas, ada yang memberikan 1 juta, 2 juta. Ibu janda ini cuma memberikan 2 koin aja. Kok dia bilang dia yang lebih banyak memberi gitu ya? Murid-muridnya bingung. Apa maksudnya? Apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus ini gitu ya? Jelas-jelas tadi orang kaya itu memberikan semua, banyak dia berikan dalam kotak persembahan gitu ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sebab mereka yang semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Ya, tadi orang-orang yang datang itu semua mereka memberikan persembahannya dari kelimpahannya, adik-adik. Tuhan Yesus melanjutkan ucapannya, tetapi dia bilang ibu janda ini memberikan persembahan dari kekurangannya. Dia bilang begitu, adik-adik ya. Jadi Tuhan Yesus bilang sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu.
Dan Tuhan Yesus juga berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Nah, Yesus berkata, ibu janda ini memberi telah banyak, ya, karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Iya, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus bilang, ibu ini memberikan apa yang ada pada dirinya. Dia cuma memiliki 2 koin, adik-adik, tapi itu semua diberikannya kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Adik-adik, dia datang ke bait Tuhan, ya. Dia memberikan apa yang ada pada dirinya. Nah, adik-adik, pagi ini Kak Ima mau menyampaikan, jika kita anak-anak Tuhan mau persembahan kita atau penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, kita harus belajar dari seorang janda miskin ini, adik-adik, ya, yaitu memiliki hati yang tulus ikhlas, ya, memiliki hati yang tulus ikhlas. Ketika kita sekolah minggu, mungkin, ya, ketika kita pergi ke sekolah minggu, atau pada saat ini, seperti saat ini adik-adik di rumah mengikuti ibadah online dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak bermain-main, tidak pegang HP, atau mungkin tidak ganggu adik, tidak ganggu kakak, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati yang ikhlas itu, hati yang tulus itulah yang berkenan kepada Tuhan, adik-adik, ya. Bukan karena kita mungkin pintar, ya. Oh, Kak Ima, aku nih pintar loh, juara 1 aku di sekolah, jadi aku selalu disayang Tuhan. Gak usah pun aku sekolah minggu, aku sudah disayang Tuhan, gitu ya. Bukan, adik-adik. Walaupun kita pintar, ya, atau mungkin papa mama kita kaya, ya, semuanya bisa dibeli, tapi Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh kepintaran adik-adik. Tuhan tidak butuh kemewahan adik-adik, ya, atau mungkin adik-adik suka dance, pintar nari dance, gitu ya. Apalagi kalau sekarang kan TikTok, gitu adik-adik, ya. Mungkin setiap hari dance gitu ya, gerakannya hebat gitu ya, gerakannya mantap gitu ya. Tapi Tuhan tidak perlu itu. Tuhan mau dari adik-adik, yaitu memiliki hati yang ikhlas. Jadi ada 2 poin adik-adik yang ingin Kak Ima sampaikan di pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan? Yaitu yang pertama, memiliki hati yang ikhlas, ya. Pertama, memiliki hati yang tulus ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu taat, ya. Taat mendengarkan firman Tuhan, ya. Taat mendengarkan firman Tuhan. Jadi ada 2 adik-adik, 2 poin yang Kak Ima sampaikan supaya kita, adik-adik yang ada di rumah dan juga Kak Ima, penyembahan kita, persembahan kita berkenan kepada Tuhan, yaitu yang pertama, hati yang tulus ikhlas. Diingat adik-adik, ya, hati yang tulus ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu taat mendengarkan firman Tuhan. Nah, demikian adik-adik, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati adik-adik. Persembahan kita, penyembahan kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, yakinlah adik-adik, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, pasti Tuhan memberikan, asalkan kita benar-benar memberikan hati kita yang tulus kepada Tuhan. Mungkin adik-adik saat ini pengen juara di kelas, ya, atau mungkin pengen lebih baik lagi, pengen bisa bertanggung jawab, ya, pengen bisa membahagiakan orang tua, ya. Kalau kita memiliki hati yang ikhlas kepada Tuhan, pasti semuanya itu Tuhan berikan. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Saya mau ucapkan terima kasih dan semoga firman Tuhan ini memberkati adik-adik semuanya. Dan sekarang mari kita ambil sikap berdoa adik-adik. Kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan, yaitu tentang seorang
persembahan seorang janda miskin Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami seperti ibu ini Tuhan, ibu janda miskin ini Bapa, yang selalu taat kepadamu Tuhan, yang selalu setia kepadamu Bapa, bahkan yang memberikan hatinya, hati yang tulus, yang ikhlas kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga anak-anak sekolah minggu ingin seperti ibu ini Tuhan. Biarlah kami semakin diberkati oleh Tuhan kemanapun kami pergi Bapa, kemanapun kami melangkah, baik itu di rumah, keseharian kami mau senantiasa memuji, memuliakan namamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan kan? Pastinya menarik ya yang bawa firman Tuhan. Pasti adik-adik akan mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan tersebut. Dan Diana berharap adik-adik boleh lebih rajin lagi untuk membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, dan pasti adik-adik akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari membaca firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan satu lagu lagi, Ku Naikkan Syukurku. mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu yang sudah begitu setia untuk mengikuti ibadah online pada hari ini Tuhan. Kau berkati mereka, Kau berkati setiap kami, kakak sekolah minggu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai
Tapi Cik Diana ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengikuti ibadah online minggu depan. Dan ingat, tetap jaga kesehatan. Tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jangan lupa